Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now. Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mengapresiasi penanganan mudik lebaran pada tahun ini. Infrastruktur jalan tol Trans Jawa dan Sumatera dianggap membantu meminimalisir kemacetan. Tapi di sisi lainnya pemirsa, membaiknya konektivitas darat ini justru menyebabkan penumpukan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan atau MTI Pusat, Joko Setijowarno mengatakan salah satu keberhasilan penanganan mudik tahun ini disebabkan infrastruktur jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang cukup baik. Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera disebut efektif memangkas waktu perjalanan mudik hingga 50%. Namun membaiknya konektivitas darat juga disinyalir menyebabkan kepadatan di pelabuhan, khususnya Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Sebagai evaluasi untuk pelaksanaan mudik tahun ini, Joko menyebut pemerintah dan BUMN harus menambah kapasitas pelabuhan untuk menampung pengguna kendaraan baik pribadi maupun umum yang ingin melintas dari Jawa menuju Sumatera. Ya, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI menyebut ada banyak perbaikan yang patut diapresiasi dalam penanganan pelaksanaan arus mudik di tahun ini. Walaupun di sisi lain juga ada beberapa hal yang patut diperhatikan, terutama jelang pelaksanaan arus mudik dan juga balik untuk tahun berikutnya. Sementara bagaimana dengan persiapan penanganan puncak arus balik lebaran yang dimulai per hari ini? Kita akan gali dari perspektif lain bersama dengan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan atau MTI, Joko Setijowarno. Selamat sore Pak Joko. Sore. Mbak Fani. Iya, kita pantau bagaimana warga melaksanakan atau mobilisasi dalam arus mudik dan juga balik lebaran tahun ini. Pak Joko mungkin sudah membuat analisanya yang cukup dalam terkait dengan bagaimana pemerintah dan juga instansi terkait lainnya menangani pelaksanaan arus mudik khususnya. Kita bahas arus mudik dulu ya Pak Joko. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut poin-poin apa saja yang patut jadi highlight untuk tahun ini. Yang jelas itu kita masih menyisakan dua persoalan ya. Di Pelabuhan Merak sama di jalan tol. Ya, kalau Pelabuhan Merak itu alasannya adalah faktor keamanan di Sumatera sehingga mereka menumpuk malam hari menyeberang, kemudian juga kapasitas parkir yang ada di kendaraan di mana di Merak itu juga masih kurang, ditambah juga pertemuan antara jalan tol arteri itu menjadi satu. Beda hanya di Bakauheni. Ya, sehingga sistem pembelian tiketnya juga, saya kira sudah online semua lah. Kalau usah pakai lagi gosok-gosok itu mempengaruhi, dan itu diatur kalau sudah ada jaminan keamanan di Sumatera, jam berapapun mereka nanti asal bisa bergerak. Ya, itu yang penting. Dan harus dihindari calo-calonya. Di kereta api dulu ada calo, sekarang sudah bisa hilang, belajar dengan PT kereta api, bagaimana menghindari calo. Ya. Kemudian di tol itu, ya sekarang sudah terhubung infrastruktur jalan tol Trans Jawa itu dibandingkan dulu belum terhubung, itu waktu perjalanannya bisa memangkas 50%. Saya coba berikan gambaran kalau dulu belum terhubung itu dari Jakarta sampai dengan perbatasan daerah perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu butuh waktu kira-kira 30 sampai 35 jam. Ya. Nah, sekarang antara durasinya 12 sampai 15 jam. Bahkan yang ke Semarang pun ada yang bisa sampai 7,5 jam. Ya, biasanya normal 6 jam. Yang penting mencari waktunya kapan dia berangkat dan tidak harus ke jalan tol. Memang tahun ini pemerintah terlalu fokus penanganan jalan tol. Nah, informasi ke jalan arteri non tol ini kurang. Ya, itu jadi masalah. Ya, akibatnya mereka hanya mengandalkan istirahat di jalan tol, rest areanya masih masalah. Dia beristirahat di bahu jalan. Kalau dia keluar di jalan tol, wah tempat istirahatnya jauh lebih banyak, ya kulinernya jauh lebih murah sebenarnya. Itu yang kurang terinformasi. 2019 sebenarnya sudah cukup bagus dibandingkan 2018. Nah, jalan tol ini memang memantik orang menggunakan kendaraan pribadi yang berlebihan juga. Contohnya di Sumatera, setelah terhubung jalan tol itu ada kenaikan pengguna mobil. Ya saya kira wajar ya, nanti apalagi nanti tol Trans Sumatera terhubung terus sampai dengan Pekanbaru, mereka memilih ketimbang naik pesawat terbang, saya masih melanjutkan perjalanan ke daerah kabupaten mobil, lebih baik dia bawa mobil sendiri. Makanya ke depan penyeberangan itu ya kapasitasnya bisa ditambah dengan memanfaatkan pelabuhan. Kan ada pelabuhan laut ya, di sana ada pelabuhan penyeberang, ada pelabuhan laut bisa dimanfaatkan juga untuk menambah kapasitas
menyeberangkan orang dari Sumatera ke Jawa maupun dari Jawa ke Sumatera. Sedangkan di jalan tol, saya kira rekayasa lalu lintas ini yang bentuknya ganjil genap, kemudian mau one way searah atau kontraflow, ini sudah optimal lah. Ya tinggal pengaturannya bagaimana, nanti dilakukan manajemen yang lainnya. Contohnya manajemen waktu, ya waktu orang untuk mudik. Kan sekarang sudah biasa bekerja di rumah kan, nah sekarang diatur. Ini kan sudah diatur arus baliknya. Ada informasi di Jawa Barat, di Banten, kemudian gimana DKI sekolah masuk tanggal 12 Mei, gitu kan. Nah, orang tuanya bagaimana? Nah sudah dihimbau kan swasta-swasta agar bekerja dari rumah dulu. Nah ini itu tidak hanya balik, kalau kemarin pas mudik dilakukan seperti itu, saya kira macetnya nanti akan berkurang, ya tidak menumpuk. Oke, jadi mekanismenya ini atau pemberlakuan strateginya ini sangat menyeluruh ya ke berbagai sektor sehingga meminimalisir kemacetan atau penumpukan penumpang dan juga pengguna kendaraan pada tahun ini, begitu ya Pak Joko. Nah kalau misalnya tadi bicara mengenai sarana dan juga prasarana, 2022 kalau misalnya secara data dan juga statistik, berapa persen Pak perbaikan dari tahun sebelumnya 2019? Ya kalau saya lihat prasarana masih tetap sebenarnya dibandingkan dengan 2019 ya. Saya masih ingat 2019 itu tol Trans Sumatera itu yang dari Bakahuni sampai dengan Palembang itu baru yang bayar itu Bakahuni sampai dengan Terbanggi Besar. Terbanggi Besar sama dengan Palembang, Kayu Agung pada saat itu fungsional. Ya, nah sekarang sudah dioperasikan penuh sehingga bisa mempercepat perjalanan. Pokoknya yang biasanya Bakahuni sampai Palembang itu 12 jam, ternyata sekarang 3-4 jam sudah bisa. Ya. Dan ada jaminan keamanan juga. Kita tahu beberapa daerah arteri itu tidak aman, ya. Makanya yang nyebrang nggak mau. Tapi kalau lewat jalan tol, rest area dan sebagainya cukup aman lah lewat jalan tol. Nah kalau di Jawa, memang waktu 2016 ada peristiwa Brexit, ya, Brebes Tegal itu karena belum terhubung. Tapi 2018 sudah terhubung, itu agak kacau juga karena banyak sekali euforianya cukup tinggi karena waktu itu Pak Presiden mengatakan silakan mencoba jalan tol. Nah mereka coba semua, akhirnya jalan arterinya lancar, kemudian yang di tolnya mereka capek karena rest area yang ada tidak bisa menampung seluruhnya di bahu jalan, mereka beristirahat atau di bawah jembatan gitu ya. 2019 sudah lebih tertib lagi, informasi non tolnya diberikan. Cuman 2022 ini hasil survei Balitbank menunjukkan mayoritas menggunakan jalan tol, agak minim informasi untuk jalan arterinya. Padahal peningkatan jalan arteri itu sudah cukup banyak di Pansela, Pantai Selatan ya, itu juga bagus. Nah, selain di utara juga. Nah, masalahnya penghubung antara utara selatan ini yang belum tuntas. Kalau nanti umpamanya tol Bogor, Ciawi, Sukabumi, Poncimi itu selesai, nah itu bisa orang ke selatan lewat Jagorawi terus sampai Sukabumi bisa jalur selatan. Atau nanti 2-3 tahun lagi tol dari Bandung sampai dengan Cilacap atau Cigas Cilenyi, Garut, Tasik ya, sampai Cilacap itu tuntas, itu sudah penghubung, jadi nggak perlu lagi orang ke Jogja dari Semarang. Gitu. Jadi ditambah lagi juga tol Semarang Jogja, kemudian dari Bawen ke Jogja itu bisa turut membantu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya pilihan jalur alternatif dan juga arteri yang bisa dilalui oleh pengguna kendaraan roda 4 dan juga roda 2 khususnya ya dalam melaksanakan perjalanan arus mudik dan juga balik di tahun ini. Tapi tadi ya informasinya kurang begitu ya Pak ya. Berarti tahun depan pekerjaan rumahnya adalah semakin banyak informasi terkait dengan jalur alternatif. Jadi banyak sekali pilihan bagi warga untuk menggunakan. Tadi jalur darat dan juga jalur laut nih Pak Joko, bagaimana dengan jalur udara? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Joko, kita akan sambung di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now.